Oke teman-teman, sesuai dengan nama channel ini yaitu Saran Bisnis. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui kalian, tapi hanya memberikan saran untuk bisnis teman-teman, terutama bagi para pemula yang mau memulai bisnis online. Sesuai tagline channel ini, sama-sama belajar, maju bersama. Jadi gini teman-teman, selama 1 tahun ini saya mencoba untuk memperdalam bisnis melalui jalur online, karena saya itu salah satu orang yang berdampak dengan adanya pandemi. Bukan cuman omset turun 50% atau omset turun berapa persen, bukan, tapi usaha saya itu mati total. Saya itu bergerak di bidang travel, apalagi travel saya itu berurusan dengan wisatawan dari luar negeri yang masuk ke sini. Jadi karena tutupnya bandara, tutupnya suatu negara, akhirnya ya mati total usaha saya itu. Nah, dengan terjadinya itu, jadi saya itu hampir setiap malam belajar terus memperdalam bagaimana sih cara usaha online yang benar. Kayaknya enak gitu ngelihat orang, wah penjualan sekian, apalagi dengan ngelihat YouTube ya, dengan thumbnail yang omset miliaran, ratusan juta dengan cara ini mudah banget. Akhirnya saya pelajarin terus. Ya banyak sih yang cuman clickbait gitu ya. Oke teman-teman, yang pertama kita harus mempunyai mindset yang benar. Kenapa yang pertama itu mindset? Karena banyak orang yang sudah memulai usaha online hanya hitungan hari langsung stop, langsung nyerah. Karena apa? Karena barangnya nggak laku-laku, nggak banyak customer yang bertanya. Nah, yang pertama kita harus tahu kalau mendatangkan customer itu butuh proses, bukan cuma foto, upload, terus laku. Pada kenyataannya tidak semudah itu. Banyak proses yang harus dilalui. Dalam dunia bisnis online, kita juga dituntut untuk kreatif dengan ide-ide yang inovatif agar calon customer minimal mau untuk mengetahui apa sih yang kita mau tawarkan. Kita juga harus aktif menawarkan, menjelaskan produk apa yang kita jual. Dan kita harus open minded atau mau membuka pikiran kita terhadap kemajuan zaman. Oke, yang berikutnya adalah riset pasar. Riset pasar sangat diperlukan untuk mengetahui apakah barang ini diperlukan banyak orang. Jangan asal jualan seperti jualan barang yang orang tidak perlukan. Akhirnya Anda hanya sibuk bertanya, kenapa nggak laku? Kenapa nggak ada yang nanya? Akhirnya mulailah pikiran-pikiran pesimis Anda keluar dan mengganggu fokus Anda. Akhirnya yang terjadi adalah stop dan tidak dilanjutkan lagi. Apakah produk kita dapat diterima orang banyak? Atau hanya kita dan teman-teman kita saja yang bisa menerima? Itu juga harus dipikirkan. Terus apa alasan konsumen membeli produk kita? Kenapa beli di kita? Anda boleh tulis jawaban-jawaban ini di selembar kertas, jadi Anda tahu tujuan konsumen membeli produk kita. Yang berikutnya adalah tentukan target pasarnya. Siapa yang mau menjadi target jualan kita? Apakah ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, dan lain-lain. Terus usia berapa target market kita? Jadi kita tahu bagaimana cara menawarkan produk kita dengan pemahaman dan cara yang mereka suka. Wilayahnya di mana dan lain-lain. Berikutnya, di mana kita menjualnya? Di sini contohnya kita berjualan online ya. Anda bisa menjualnya di Instagram, di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, di WhatsApp, dan dimanapun. Jadi, manfaatkanlah sosial media Anda semaksimal mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu siapkan produk. Entah itu Anda produksi sendiri atau dropshipper atau reseller, siapkan produk Anda dengan baik. Jangan nanti Anda kebingungan sendiri saat sudah mulai, tapi barang atau supplier belum ready. Nanti customer bisa kabur dan cari di tempat lain karena Anda belum siap. Ingat, customer tidak mau menunggu lama dan masih banyak orang yang menjual produk seperti Anda. Itulah mindset mereka. Foto produk harus yang bagus dan mewakili produk. Jangan asal foto, upload, karena ini juga mempengaruhi psikologi pembeli. Di saat melihat foto produk Anda, kesan pertama harus menggoda ya teman-teman. Selanjutnya, video produk.
Video produk juga kalau Anda ingin lebih meyakinkan calon customer Anda, karena video akan menjelaskan detail produk Anda. Selanjutnya copywriting. Belajarlah copywriting yang baik agar penyampaian dan rayuan Anda dengan customer berhasil. Tapi ingat, jangan lebay juga ya. Selanjutnya, siapkan website bagi yang memerlukan. Siapkan Instagram. Menurut saya, Instagram ini sangat membantu kita untuk menawarkan produk kita. Tapi ingat, Instagram itu media sosial, bukan media jualan. Jadi bersosialisasilah dengan calon customer seperti ke teman-teman kita. Jangan menunjukkan Anda sedang menawarkan produk. Jadi lebih utamakan ke informasi-informasi produk Anda agar mereka tertarik. Selanjutnya, siapkan marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Manfaatkanlah marketplace itu sebaik mungkin. Oke, berikutnya ini yang tidak kalah penting ya. Ini adalah trik yang sangat membantu usaha kita. Trik itu adalah dengan menganalisa kompetitor atau pesaing kita. Pelajari cara mereka berjualan. Lihat bagaimana mereka menghadapi customer. Apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka. Jadi Anda bisa tahu kenapa orang-orang mau beli produk mereka. Ini trik sangat efektif, jadi manfaatkanlah para kompetitor yang sudah memulai duluan. Bandingkan harga. Kenapa ini penting? Karena kalau harga kita jauh di atas mereka, maka otomatis customer tidak mau membeli di kita. Di tempat lain lebih murah kok. Untuk awal, saya sarankan jangan mengambil margin yang besar. Ingat, Anda adalah toko baru. Perkenalkan dulu toko Anda. Setelah Anda dikenal, baru Anda bisa mengambil margin yang besar. Nanti di video selanjutnya akan saya berikan saran tentang perkenalan toko. Jadi jangan lupa subscribe channel ini biar Anda tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke? Ya, itulah beberapa persiapan yang harus disiapkan sebelum membuka usaha online atau jualan online. Jika semua sudah disiapkan dengan matang, barulah Anda siap untuk berjualan. Ini sebagai tambahan, untuk jualan online, ada yang harus dipersiapkan juga selain yang tadi sudah saya jelaskan. Mental. Ya, mental. Karena banyak orang yang memulai usaha online tapi tidak bertahan lama. Karena yang pertama itu mereka tidak sabar. Yang kedua tidak tekun, yang ketiga tidak kreatif, dan masih banyak lagi. Ya, sampai di sini jelas ya, kalau bisnis online itu tidak semudah seperti yang dikatakan orang. Semua itu perlu proses. Semua online shop besar pasti melalui proses yang panjang, tidak ada yang instan. Kecuali Anda selebgram, artis, atau orang terkenal. Mereka sudah mempunyai pengikut yang banyak. Setidaknya sangat membantu traffic agar cepat laku. Jadi sekarang mulailah, jangan cuma punya mimpi, jangan cuma melihat kesuksesan orang lain aja. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi buat kita. Terakhir, jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa. Sekuat apapun yang kita lakukan, tidak akan berhasil tanpa campur tangan Allah. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga saran-saran ini bermanfaat atau minimal bisa membantu teman-teman semua yang ingin memulai usaha atau jualan online.